Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Azhara dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A dengan NIM 24810700010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Fadilah, kelas 1A PDNI, NIM 248107002. Mari kita membahas tentang landasan Pancasila dan tujuan pendidikan Pancasila. Sebelum kita membahas tentang landasan dan juga tujuan dari pendidikan Pancasila, kita harus tahu dulu nih, apa ya Pancasila itu? Ya betul, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata. Yang pertama ada panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Pancasila ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada alinea keempat. Adapun bunyi Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang berwarna kuning yang bermakna cahaya kerohanian dari Tuhan yang dipancarkan kepada manusia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai emas, bermakna bangsa Indonesia ini saling terikat erat, saling tolong-menolong. Sila ketiga persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin, bermakna banyaknya keberagaman di Indonesia tetapi tetap menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng, bermakna musyawarah. Masyarakat Indonesia berkumpul dan berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Setelah kita mengetahui arti dari Pancasila, selanjutnya kita ke bagian landasan Pancasila. Apa ya landasan Pancasila itu? Ya, landasan Pancasila merupakan dasar-dasar yang mendasari Pancasila. Ada 4 landasan Pancasila. Landasan historis, bangsa Indonesia terbentuk melalui banyak proses sejarah, dari fase kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan saat ini. Dengan perjalanan panjang yang dilalui, bangsa Indonesia telah menemukan jati dirinya, mengenali karakter dan kekhasan yang dimilikinya, dan yang mencerminkan kepribadian masyarakatnya, sehingga terbentuknya suatu pemikiran yang menjadikan dasar tahu landasan. Sehingga menjadikan dasar tahu landasan bagi rakyat Indonesia yaitu Pancasila. Berdasarkan historis, perumusan Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Yang kedua itu landasan kultural. Pancasila merupakan suatu kesepakatan nilai budaya yang sangat melekat pada jiwa bangsa Indonesia yang memiliki nilai dan norma yang beragam seperti gotong royong, nilai kekeluargaan, juga musyawarah, dan masih banyak lagi. Pancasila mengadaptasikan nilai-nilai ke dalam sila-sila applicable di dalam konteks sosial budaya. Yang ketiga, landasan yuridis. Dan ini mengacu pada hukum konstitusi yang mengatur dan menjadikan Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara Indonesia. Landasan pendidikan Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2 cita-cita bangsa Indonesia dan alinea 4 tujuan aspirasi kemerdekaan. Ketetapan MPR nomor 2 atau MPR atau 1978 tentang penyempurnaan Pancasila, dokumen resmi memuatkan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Dan yang terakhir adalah landasan filosofis. Pancasila menjadi elemen dasar filsafat negara karena Pancasila merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia yang menggambarkan kehidupan dan cita hukum suatu bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat, dan alam. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan pendidikan Pancasila. Ada 3 pendekatan yang melatar belakangi tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, ada tujuan nasional. Tujuan nasional ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Terdapat pada Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia
yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan juga berakhlak mulia, berkepribadian, maju, tanggung jawab. Yang ketiga, tujuan pendidikan Pancasila. Terdapat pada Surat Keputusan atau SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/2002 pada peraturan tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Dinyatakan bahwa tujuan pendidikan Pancasila itu sebagai berikut: agar setiap individu mampu untuk mengambil sikap bertanggung jawab, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah-masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan dengan ilmu pengetahuan juga teknologi dan seni. Agar mampu mengartikan peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran kali ini yaitu Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila tidak hanya dipengaruhi oleh budaya dan sejarah bangsa, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, mampu memahami permasalahan hidup dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.